keutamaannya. Berarti kalau 3 kali baca qul huwallah seperti menamatkan Al-Quran. Tapi segi keutamaan, bukan segi bolehnya. Artinya 3 kali baca qul huwallah sudah tamat saya Quran, bukan. Jadi ikuti apa yang terbaik yang diturunkan oleh Allah. Artinya Quran itu ikuti, karena semua Quran itu baik. Yang dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya semuanya baik, dan itu merupakan kalamullah azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wal makna ma qala al-Hasan iltazimu ta'atahu wajtanibu ma'siyatahu. Makna dari ayat tersebut, iltazimu ta'atahu, tetaplah di atas ketaatan kepada Allah dan jauhlah kemaksiatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia ayat yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan memegang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi ingat, di zaman ini banyak orang mengatakan Quran dan hadis, tetapi praktiknya jauh dari keduanya. Yang kita maksud di sini Quran, benar apa yang dikatakan Quran. Hadis, benar apa yang dikatakan oleh hadis sesuai dengan apa yang ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok, ya Muhammad, engkau bukan termasuk golongan mereka. Al-Imam Syatibi mengatakan, haula hum ashabul ahwa wad dhalalat. Yang memecah belah agamanya menjadi banyak aliran itu, mereka adalah pengikut hawa nafsu. Karena orang kalau ingin bersatu harus dia pegang kitabullah, harus dia pegang sunnah Nabi SAW. Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah, dan jangan kalian tafarruq, berpecah belah dengan tidak mengikuti keduanya. Ini dia diantara dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mewajibkan akan pentingnya memegang yang dua ini. Adapun dari Nabi SAW, Nabi sering menyebutkan dalam khutbahnya, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Adapun sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah apa? Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hindari perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru telah bid'ah, setiap bid'ah telah sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka, wal iyadzubillah. Dan kemudian bagaimana ganjarannya orang yang mengajak kepada dua hal ini, dan bagaimana ganjarannya orang yang mengajak kepada selain dua hal ini? Nabi SAW menjelaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai cara yang baik, yang menghidupkan suatu sunnah yang baik, dia dapat mendapat pahala dari pengikutnya tanpa mengurangi pahala pengikutnya sampai hari kiamat sedikit pun. Sebaliknya, siapa yang memulai amalan yang buruk diikuti oleh orang banyak, dia mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa dari pengikutnya tanpa dikurangi dosa pengikutnya sedikit pun sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu Nabi SAW bersabda, beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai miftahal lil khair wa mighlaqan lisyarr, pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan celakalah orang yang menjadi pembuka kejelekan, penutup kebaikan. Berdasarkan dua hadis ini, perintah yang sangat nyata memegang kitab Allah, bersandar kepada kitab Allah dan sunnahnya, karena inilah dia jalan keselamatan, jalan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bu'ithu baina yaday as-sa'ah bis-sayf. Allah mengutus aku di dekat hari kiamat dengan pedang. Wa ju'ila rizqi tahta dhilal rumhi. Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Artinya, Nabi kalau berperang mendapat harta rampasan halal dimakan. Karena kalau umat sebelumnya mendapat harta rampasan perang tidak boleh dimakan. Datang api memakannya. Tapi Nabi Muhammad dan umatnya kalau dapat harta rampasan halal dimakan. Wa ju'ilat adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalaf amri. Dan Allah akan menjadikan kehinaan, Allah akan menjadikan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Dan ingatlah ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu kitab Allah dan jalan Nabinya, sunnah Nabinya merupakan ibarat kapal Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Siapa yang ikut naik maka dia selamat, yang tidak ikut naik maka akan ditenggelamkan di dalam api neraka. Maka oleh karena itu setiap kaum muslimin dan muslimah di dalam dia beramal, dia harus punya standar yang jelas dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Dia tidak boleh ikut-ikutan, tetapi kalau mengikut Nabi wajib mengikuti Nabi. Ikut-ikutan tanpa ada dalil, tanpa mengetahui dasar dan landasannya. Karena ingat, jangan sampai kita sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ghashiyah, amilatun nasibah, berbuat hanya mendapatkan capek. Tasla naran hamiyah, setelah itu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia adalah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Ilmu kitab was sunnah, kemudian mengamalkan. Yang berada dalam bahaya, yang tahu ilmu Al-Quran was sunnah namun tidak mengamalkannya, maghdubi alaihim, orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berajin beramal tetapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah, dhalin, orang-orang yang sesat. Mereka punya semangat beramal namun tidak ada landasan untuk beramal. Ditanya apa ada dalilnya, ya gitu kata orang, gini kata orang. Ini sesuatu yang dibenci dalam agama. Nabi bersabda, wa yakrahu lakum thalath. Allah membenci bagi kalian 3 hal. Qila wa qala. Kata ini, kata ini, kata ini dibenci dalam agama. Kalau beramal harus jelas. Maka kewajiban kaum muslimin dan muslimah untuk belajar tentang agama ini. Bagaimana dia berwudu? Apakah sesuai dengan sunnah Nabi apa tidak? Bagaimana dia sholat? Apakah sesuai dengan cara Nabi atau tidak? Bagaimana dia menata pakaiannya? Apakah sesuai dengan cara Nabi atau tidak? Bagaimana dia menata rambutnya? Menata apa yang ada pada badannya? Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad bu'ina lakum." Setiap amalan yang mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan dari api neraka sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tinggal kita yang wajib untuk mencarinya sekarang. Dan setelah kita mengetahuinya, wajib kita mempraktikkan. Dan jangan sampai ada rasa sedikit pun sempit hati menerima keputusan Allah, menerima keputusan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Rabbmu tidak beriman seorang hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Setelah diputuskan oleh Nabi, jangan ada rasa sempit hati dalam dada dan harus diterima dengan sebaik-baiknya. Perbuatan kita begini, Nabi lain. Di sanalah kita berpikir dan merenungkan, apakah Nabi yang salah atau saya yang salah? Ya, Nabi berbuat demikian, saya berbuat seperti ini. Mana yang benar ini? Saya atau Nabi? Otomatis Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi itu sebagaimana dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu
yuha. Apa yang diucapkan bukan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu